Dia seorang janda kaya, pengusaha besar, trader saham yang ditakuti pasar. Uang bukan masalah, pria mapan berderet ingin memilikinya. Namun justru hatinya runtuh pada satu pria yang dianggap tak pantas, supir pribadinya sendiri. Pria polos, pendiam, tanpa harta, tanpa status. Semua orang menuduh ini permainan kotor, tapi tak satu pun siap menerima kebenaran. Karena saat rahasia pria itu terbongkar, cinta ini berubah menjadi sesuatu yang tak masuk akal dan mengguncangkan segalanya. Tak ada yang benar-benar percaya pada hubungan ini. Setiap tatapan penuh curiga, setiap bisikan menyimpan tuduhan. Mengapa wanita sepintar dan sekaya itu memilih pria yang tak punya apa-apa? Apakah ini cinta atau ada rahasia yang disembunyikan? Yang tak mereka tahu, sang supir menyimpan masa lalu yang sengaja dikubur. Dan saat satu fakta kecil mulai terungkap, semua pertanyaan berubah menjadi ketakutan. Karena kebenaran itu bukan hanya mengejutkan, tapi mampu menghancurkan atau menyatukan mereka selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan perlindungan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga kisah yang akan kita dengarkan malam ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi cermin untuk memahami arti keikhlasan, kesabaran, dan cinta yang tulus. Mari kita awali cerita ini dengan doa agar setiap pelajaran yang tersirat dapat menyentuh hati, membuka pikiran, dan menguatkan iman kita semua. Namanya Nadira Wijaya. Di dunia bisnis, nama itu bukan sekadar identitas, melainkan simbol kekuasaan, kecerdasan, dan keberanian. Banyak orang mengenalnya sebagai pengusaha sukses yang dingin, tajam, dan nyaris tak pernah salah mengambil keputusan. Di pasar saham, ia dijuluki Ratu Senyap. Bergerak tenang, tapi mampu mengguncang angka dalam hitungan menit. Namun tak banyak yang tahu, di balik jas mahal dan senyum profesionalnya, Nadira adalah seorang wanita yang lelah. 3 tahun lalu, hidupnya runtuh dalam satu malam. Suaminya, satu-satunya pria yang ia percaya, meninggal dalam kecelakaan yang hingga kini menyisakan tanda tanya. Sejak hari itu, Nadira berubah. Tangisnya berhenti, tapi hatinya membeku. Ia mengubur duka dengan pekerjaan, menutup luka dengan angka, dan mengganti rasa kehilangan dengan ambisi. Cinta, baginya, hanyalah resiko. Dan resiko adalah sesuatu yang selalu ia kendalikan. Setiap hari Nadira bangun di rumah besar yang sunyi. Tak ada suara tawa, tak ada percakapan hangat, hanya gema langkah kakinya sendiri. Ia terbiasa sendiri, atau setidaknya ia memaksa dirinya untuk terbiasa. Banyak pria mapan mendekat, menawarkan kebersamaan, status, bahkan masa depan. Tapi Nadira selalu menolak dengan cara halus namun tegas. Bukan karena ia tak mampu mencintai, melainkan karena ia takut kehilangan lagi. Di matanya, cinta adalah kelemahan yang dulu hampir menghancurkannya. Maka ia bersumpah dalam hati tak akan lagi membuka ruang bagi perasaan. Hidupnya cukup dengan kesuksesan, kontrol, dan jarak aman dari siapapun yang bisa menyentuh hatinya terlalu dalam. Dan Nadira yakin ia telah membangun tembok yang persempurna. Ia tak pernah menyadari bahwa tembok itu akan runtuh, bukan oleh pria hebat dengan segalanya, melainkan oleh seseorang yang datang tanpa apa-apa. Seseorang yang bahkan tak pernah ia perhitungkan. Di usia yang belum genap 40 tahun, Nadira Wijaya telah berdiri di puncak yang diimpikan banyak orang seumur hidup. Gedung perusahaannya menjulang di tengah kota. Namanya terpampang besar di lantai teratas, bukan sebagai hiasan, tapi sebagai pengingat siapa yang mengendalikan segalanya. Setiap keputusan yang ia buat bernilai miliaran. Setiap geraknya diawasi, dikagumi, sekaligus dicemburui. Ruang kerjanya luas, berlapis kaca, menghadap panorama kota yang sibuk. Dari sana, Nadira bisa melihat dunia bergerak sesuai ritme yang ia pahami. Cepat, dingin, dan tanpa ampun.
Grafik saham naik turun di layar besar. Ia membaca angka seperti orang lain membaca emosi, tanpa ragu, tanpa simpati. Para direktur menunduk saat berbicara dengannya. Investor mempercayakan masa depan mereka di tangannya. Media menyebutnya simbol perempuan modern yang berhasil menaklukkan dunia laki-laki. Namun semua pujian itu terasa hampa, karena setiap tepuk tangan berhenti di ruang rapat, tak satu pun yang mengikutinya pulang ke rumah. Setiap malam Nadira kembali ke rumah megahnya. Gerbang otomatis terbuka perlahan, lampu taman menyala sempurna, namun tak ada yang menyambut. Rumah itu terlalu besar untuk satu orang. Dinding-dindingnya dipenuhi karya seni mahal, tapi tak ada satupun yang menyimpan kehangatan. Sunyi menggema lebih keras daripada kebisingan kota. Ia makan malam sendirian. Kadang lupa rasa makanannya. Kadang lupa kapan terakhir kali ia tertawa tanpa alasan. Kesuksesan memberinya segalanya, kecuali satu hal yang paling mendasar, teman untuk berbagi. Di kamar tidurnya, Nadira sering terjaga menatap langit-langit. Di ponselnya, ratusan pesan bisnis menunggu balasan. Tapi tak ada satupun yang bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Ia bisa membeli apa saja, bepergian kemana saja, namun tak bisa membeli perasaan aman yang dulu pernah ia miliki. Di puncak dunia ini, Nadira menyadari satu kebenaran pahit. Kesuksesan tak selalu berarti kebahagiaan. Dan justru di titik tertinggi hidupnya itu, takdir diam-diam sedang menyiapkan seseorang dari lapisan paling bawah untuk mengguncang dunia yang selama ini ia kuasai dengan dingin dan jarak. Nama pria itu Raka. Ia bukan siapa-siapa. Setidaknya, begitulah kesan pertama yang ditangkap semua orang. Setiap pagi, Raka sudah berdiri rapi di depan rumah Nadira sebelum matahari benar-benar naik. Kemejanya sederhana, sepatu hitamnya tak pernah benar-benar baru, namun selalu bersih. Ia jarang bicara, dan jika bicara, suaranya datar dan sopan. Tak ada gaya, tak ada basa-basi. Ia hanya melakukan tugasnya, mengemudi, menunggu, dan mengantar pulang. Bagi Nadira, Raka hanyalah supir pengganti yang direkomendasikan bagian personalia. Tidak lebih, ia tak pernah menanyakan latar belakangnya. Tidak tertarik, hidupnya terlalu penuh untuk urusan semacam itu. Namun seiring waktu, ada sesuatu yang sulit diabaikan. Raka tidak pernah terlambat, tak pernah mengeluh. Saat Nadira pulang larut malam dengan wajah lelah, Raka selalu membuka pintu mobil dengan gerakan yang sama. Tenang, hormat, tanpa menatap berlebihan. Ia tahu kapan harus diam, dan anehnya, tahu pula kapan Nadira membutuhkan kehadiran tanpa kata. Beberapa kali Nadira memergokinya memperhatikan sekitar dengan cara yang tak biasa. Raka selalu sadar lingkungan. Ia tahu jalan alternatif tanpa GPS, hafal ritme kota, dan mampu menghindari kemacetan seolah membaca pola yang tak terlihat. Nadira menganggapnya sekadar pengalaman jalanan, tak lebih. Namun, ada satu hal yang membuatnya mulai merasa berbeda. Raka tak pernah menanyakan kehidupan pribadi Nadira, tak pernah menyinggung status jandanya, tak pernah menunjukkan rasa kagum berlebihan terhadap kekayaannya. Di dunia yang selalu ingin mengambil sesuatu darinya, Raka justru tampak tak menginginkan apapun. Suatu sore, saat hujan turun deras dan mobil mereka terjebak macet, Nadira melihat tangan Raka mencengkram kemudi. Tenang, mantap, tanpa gugup. Di kaca spion, matanya fokus, tapi penuh beban yang tak bisa dijelaskan. Sejenak, Nadira merasa pria itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Raka bukan pria yang mencolok, namun kehadirannya terasa. Dan tanpa Nadira sadari, di antara kesunyian mobil dan jarak yang seharusnya aman, sebuah koneksi kecil mulai tumbuh. Perlahan, diam-diam, mengikis tembok yang selama ini ia banggakan. Ia belum jatuh cinta, belum. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadira merasa tidak sendirian. Hujan turun sejak sore, deras dan tak kenal ampun. Langit seakan ikut menumpahkan kesedihan yang selama ini disimpan Nadira rapat-rapat. Mobil mereka berhenti di pinggir jalan. Mesinnya mati mendadak,
meninggalkan keheningan yang terasa canggung di tengah suara hujan yang menghantam atap mobil. Raka turun tanpa banyak kata, mencoba memeriksa mesin dengan jas hujan tipis. Nadira memperhatikannya dari dalam mobil. Perasaan bersalah menyelinap. Biasanya ia tak peduli, tapi malam itu hatinya gelisah. Setelah beberapa menit, Raka kembali masuk. "Sepertinya perlu waktu, Bu. Kita tunggu sebentar," ucapnya pelan. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar terjebak bersama. Tak ada rapat, tak ada ponsel berdering, hanya dua orang dan hujan. Entah bagaimana, Nadira mulai berbicara tentang kelelahan yang ia rasakan, tentang kesepian yang tak pernah ia akui. Kata-kata itu mengalir begitu saja, seolah hujan membuka pintu yang lama terkunci. Raka mendengarkan, tak menyela, tak memberi nasihat kosong. Ia hanya hadir. Kemudian giliran Raka yang berbicara tentang masa kecil yang keras, tentang kehilangan ibunya, satu-satunya keluarga yang ia miliki, tentang hidup yang memaksanya berdiri sendiri sejak dini. Suaranya tetap tenang, tapi Nadira bisa merasakan luka yang belum sembuh sepenuhnya. "Ada hal-hal yang gak bisa dibeli," ucap Raka lirih, termasuk rasa pulang. Kalimat itu menghantam Nadira. Ia kaya, namun ia tak pernah benar-benar pulang kemanapun. Di tengah hujan dan lampu jalan yang remang, Nadira menangis. Bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai janda kaya, melainkan sebagai wanita yang akhirnya mengizinkan dirinya rapuh. Raka menerahkan sapu tangan, tak menyentuh, tak melampaui batas. Namun kehadirannya cukup. Malam itu mesin mobil akhirnya menyala kembali. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa banyak bicara. Tapi ada sesuatu yang berubah. Jarak yang dulu aman kini terasa sempit. Hati Nadira yang selama ini terkunci kini retak oleh satu malam sederhana. Ia tahu, setelah malam ini tak akan ada jalan kembali. Hujan turun sejak sore, deras dan tak kenal ampun. Langit seakan ikut menumpahkan kesedihan yang selama ini disimpan Nadira rapat-rapat. Mobil mereka berhenti di pinggir jalan. Mesinnya mati mendadak, meninggalkan keheningan yang terasa canggung di tengah suara hujan yang menghantam atap mobil. Raka turun tanpa banyak kata, mencoba memeriksa mesin dengan jas hujan tipis. Nadira memperhatikannya dari dalam mobil. Perasaan bersalah menyelinap. Biasanya ia tak peduli, tapi malam itu hatinya gelisah. Setelah beberapa menit, Raka kembali masuk. "Sepertinya perlu waktu, Bu. Kita tunggu sebentar," ucapnya pelan. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar terjebak bersama. Tak ada rapat, tak ada ponsel berdering. Hanya dua orang dan hujan. Entah bagaimana, Nadira mulai bicara tentang kelelahan yang ia rasakan, tentang kesepian yang tak pernah ia akui. Kata-kata itu mengalir begitu saja, seolah hujan membuka pintu yang lama terkunci. Raka mendengarkan, tak menyela, tak memberi nasihat kosong. Ia hanya hadir. Kemudian giliran Raka yang bicara tentang masa kecil yang keras, tentang kehilangan ibunya, satu-satunya keluarga yang ia miliki, tentang hidup yang memaksanya berdiri sendiri sejak dini. Suaranya tetap tenang, tapi Nadira bisa merasakan luka yang belum sembuh sepenuhnya. "Ada hal-hal yang gak bisa dibeli," ucap Raka lirih, termasuk rasa pulang. Kalimat itu menghantam Nadira. Ia kaya, namun ia tak pernah benar-benar pulang kemanapun. Di tengah hujan dan lampu jalan yang remang, Nadira menangis. Bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai janda kaya, melainkan sebagai wanita yang akhirnya mengizinkan dirinya rapuh. Raka menyerahkan sapu tangan, tak menyentuh, tak melampaui batas, namun kehadirannya cukup. Malam itu, mesin mobil akhirnya menyala kembali. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa banyak bicara. Tapi ada sesuatu yang berubah. Jarak yang dulu aman, kini terasa sempit. Hati Nadira yang selama ini terkunci, kini retak oleh satu malam sederhana. Ia tahu, setelah malam ini, tak akan ada jalan kembali. Sejak malam hujan itu, Nadira tak lagi sama.
Ia mencoba bersikap seperti biasa, dingin, profesional, terkendali. Namun, ada sesuatu di dadanya yang tak bisa ia redam. Setiap kali mendengar suara langkah Raka mendekat, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Dan itu membuatnya marah pada dirinya sendiri. Ini salah, batinnya berulang kali mengingatkan. Salah karena perbedaan status, salah karena posisi mereka, dan salah karena ia pernah berjanji tak akan membuka hati lagi. Di kantor, Nadira menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Grafik saham ia tatap lebih lama dari biasanya. Rapat demi rapat ia pimpin tanpa ekspresi. Namun fokusnya kerap buyar, melayang pada percakapan singkat di mobil, pada keheningan yang terasa aman di dekat Raka. Ia mulai menjaga jarak, duduk lebih jauh, bicara seperlunya, menahan diri agar tak menatap terlalu lama. Raka menyadarinya, ia menjadi lebih pendiam dari biasanya, seolah menghormati batas tak tertulis yang tiba-tiba muncul. Namun justru jarak itu yang menyiksa. Suatu sore, Nadira melihat Raka tertawa kecil bersama satpam kantor. Tawa yang jarang ia dengar. Dadanya terasa sesak. Bukan cemburu, tapi ketakutan. Takut kehilangan kehadiran yang belum sempat ia miliki. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kapan terakhir kali ia merasa seperti ini? Jawabannya menyakitkan. Sebelum suaminya meninggal, kenangan lama mulai menyeruak. Rasa bahagia yang dulu ia yakini abadi, dan rasa kehilangan yang menghancurkannya. Nadira sadar, bukan Raka yang ia takuti, melainkan kemungkinan kehilangan untuk kedua kalinya. Malam itu, Nadira menatap cermin lebih lama. Wanita di hadapannya tampak kuat, tapi matanya menyimpan kegelisahan. Ia berbisik pelan, seolah memberi peringatan pada dirinya sendiri. Jangan jatuh cinta. Namun hati tak pernah mendengar perintah logika. Raka dengan caranya yang sederhana telah menembus pertahanan Nadira tanpa berusaha. Dan kini Nadira berdiri di persimpangan. Bertahan dalam kesepian yang aman atau melangkah ke perasaan yang bisa kembali melukai. Perasaan itu terlarang. Namun semakin ia menolak, semakin kuat ia bersemai. Perubahan sekecil apapun tak pernah benar-benar luput dari perhatian. Apalagi di lingkungan yang terbiasa mengamati setiap gerak Nadira Wijaya. Awalnya hanya tatapan. Kemudian bisikan pelan di lorong kantor. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit cerah, tapi hati Nadira gelap oleh pikiran yang saling bertabrakan. Rumah besarnya kembali terasa dingin, seolah menolak kehadirannya. Ia duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu utama, hanya cahaya temaram yang menyoroti wajahnya yang lelah. Mobil Raka masih terparkir di halaman. Mesin sudah mati, tapi Raka belum pergi, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Nadira memanggilnya masuk. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai atasan yang memberi perintah, melainkan sebagai wanita yang membutuhkan kejujuran. Mereka duduk berhadapan. Jarak di antara mereka terasa lebih berat dari jarak manapun yang pernah ada. Tak ada hujan malam ini, tak ada alasan untuk berbicara. Tapi justru itu yang membuat keheningan menekan. Raka menghela napas panjang. Bu Nadira, saya tahu gosip itu menyakitkan, dan saya tahu posisi saya. Suaranya tenang, tapi matanya menyimpan pergulatan. Saya bukan siapa-siapa, dan saya nggak mau keberadaan saya jadi beban. Nadira ingin menyangkal, ingin mengatakan semua akan baik-baik saja, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ada satu hal yang harus saya akui, saya nggak bisa pura-pura lagi. Perasaan saya ke ibu nyata. Pengakuan itu melayang di udara, tak dramatis, tak berlebihan.
namun cukup untuk meruntuhkan pertahanan terakhir Nadira. Raka berdiri, menunduk hormat. Saya sadar ini salah. Kalau ibu mau saya pergi, saya akan pergi, tanpa syarat. Nadira bangkit, tangannya gemetar. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Ia ingin memeluk Raka, tapi kakinya terasa berat. Ia ingin jujur, tapi ketakutan membekapnya. Aku takut, ucap Nadira akhirnya. Bukan pada Raka, pada masa lalu yang menghantuinya. Malam itu berakhir tanpa jawaban. Raka pergi dengan langkah pelan. Nadira tertinggal dalam kesunyian. Namun satu hal menjadi jelas. Perasaan itu tak lagi bisa disembunyikan. Dan apapun yang terjadi setelah ini, hidup Nadira tak akan pernah kembali seperti semula. Malam setelah pengakuan itu, Nadira hampir tak tidur. Pikirannya dipenuhi wajah Raka, suaranya yang tenang, dan satu kalimat yang terus bergaung di kepalanya. Kalau ibu mau saya pergi, saya akan pergi. Kalimat itu bukan ancaman, justru ketulusan itulah yang membuatnya terasa menyakitkan. Selama bertahun-tahun, Nadira selalu menjadi pihak yang memilih, mengendalikan, mengatur arah hidupnya sendiri. Namun kali ini, ia dihadapkan pada sesuatu yang tak bisa ia beli atau paksa, kejujuran perasaan. Pagi harinya, Nadira memutuskan sesuatu yang bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Ia meminta Raka mengantarnya ke sebuah restoran kecil di pinggir kota. Bukan tempat mewah, bukan lokasi yang biasa ia kunjungi. Tempat itu sunyi, jauh dari kantor, jauh dari tatapan publik. Di sana, untuk pertama kalinya, Nadira duduk bersama Raka tanpa sekat jabatan, tanpa jas, tanpa supir dan majikan. Hanya dua manusia yang saling menahan rasa. Aku yang mengajakmu ke sini, kata Nadira pelan. Bukan sebagai atasan. Raka terdiam, tangannya menggenggam gelas air dengan kaku. Nadira menatapnya dalam-dalam. Aku nggak tahu ini akan berakhir bagaimana, tapi aku tahu satu hal. Aku lelah hidup dengan rasa takut. Kata-kata itu adalah pengakuan dan keputusan. Raka mencoba menolak. Ia mengingatkan posisi mereka, resiko, dan pandangan orang. Namun Nadira justru tersenyum pahit. Sepanjang hidupku, aku mengambil resiko besar demi uang. Kenapa untuk hati sendiri aku harus pengecut? Hari itu mereka berjalan singkat di trotoar sepi. Tak bergandengan tangan, tak ada janji. Namun ada kesepakatan tak terucap. Mereka akan jujur, apapun akibatnya. Keputusan Nadira mungkin terlihat sederhana. Namun di baliknya, dunia mulai bergeser. Karena setiap langkah yang ia ambil bersama Raka, semakin mendekatkannya pada kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kebenaran yang akan mengguncangkan segalanya. Dan tanpa Nadira sadari, keputusan gilanya itu telah membuka pintu menuju badai yang tak bisa ia hindari lagi. Malam itu seharusnya sederhana. Setidaknya itulah yang Nadira bayangkan. Ia mengajak Raka makan malam di sebuah restoran tenang. Bukan tempat mewah yang biasa ia datangi bersama klien, melainkan restoran kecil dengan cahaya hangat dan musik pelan. Nadira ingin malam itu berjalan tanpa tekanan, tanpa dunia ikut campur. Hanya percakapan jujur tanpa topeng. Raka datang lebih rapih dari biasanya. Kemeja polosnya disetrika halus, namun wajahnya tampak tegang, seolah membawa beban yang tak terlihat. Nadira menangkap itu, tapi memilih diam. Mereka berbincang pelan tentang hal-hal ringan, tentang makanan, tentang kota yang semakin bising. Namun di balik obrolan itu, ada kegelisahan yang sama-sama mereka simpan. Sesuatu terasa menggantung, menunggu jatuh. Saat pelayan mengantarkan pesanan, Nadira akhirnya berkata, "Raka, apa ada hal tentang kamu yang belum aku tahu?" Pertanyaan itu keluar tanpa rencana. Namun begitu terucap, Nadira tahu ia tak bisa menariknya kembali. Raka terdiam lama, pandangannya turun ke meja. Nafasnya tertahan, seolah ia sedang menimbang antara kejujuran dan kehancuran. Sebelum ia sempat menjawab, seorang pria paruh-baya mendekat ke meja mereka. Setelan jas dia rapih, auranya tegas, matanya langsung tertuju pada Raka. "Maaf Mas Raka," katanya sopan namun penuh tekanan.
Direktur dan jajaran sudah menunggu. Laporan investasi harus dipresentasikan malam ini. Dunia seolah berhenti berputar. Nadira menoleh cepat. Direktur, suaranya hampir tak keluar. Wajah Raka pucat. Ia berdiri refleks, lalu menyadari kesalahannya. Tatapannya kembali pada Nadira, penuh penyesalan. Pria itu melanjutkan, tanpa menyadari badai yang ia ciptakan. Kami tak menyangka Mas Raka ada di sini. Biasanya Mas langsung ke kantor pusat. Nadira membeku. Supirnya ditunggu direktur. Laporan investasi? Raka menunduk. Pak, beri saya waktu sebentar. Pria itu mengangguk dan menjauh. Hening menggantung di antara mereka. Musik terdengar jauh. Detak jantung Nadira menggelegar di telinganya sendiri. Raka, ucapnya pelan tapi tajam. Siapa kamu sebenarnya? Raka mengangkat wajahnya. Matanya tak lagi sekedar tenang. Ada ketegasan yang selama ini tersembunyi. Aku ingin jujur, tapi setelah ini mungkin ibu akan membenciku. Kalimat itu adalah peringatan. Dan Nadira tahu, malam ini hidupnya akan berubah. Karena pria polos yang ia kenal, perlahan mulai runtuh topengnya. Dan kebenaran yang akan terungkap tak lagi bisa dihentikan. Hening itu terasa menyesakkan. Nadira masih duduk terpaku di kursinya, menatap pria yang selama ini ia kenal sebagai supir sederhana. Pria yang setiap pagi membukakan pintu mobil, yang diam mendengarkan keluh kesahnya, yang ia anggap tak punya apa-apa selain ketulusan. Raka berdiri di hadapannya, ragu tapi tak lagi bersembunyi. Aku bukan supir, ucapnya akhirnya. Suaranya tenang namun berat. Setidaknya itu bukan satu-satunya hidupku. Nadira tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena tak percaya. Kamu pikir ini lelucon? Tanyanya lirih. Raka menggeleng. Ia menarik kursi, duduk kembali. Untuk pertama kalinya, posturnya berubah. Bukan lagi sikap tunduk seorang bawahan, melainkan ketegasan seseorang yang terbiasa memimpin. Ia bercerita perlahan tentang keluarganya yang dahulu memiliki perusahaan investasi besar. Tentang kehancuran mendadak karena pengkhianatan internal, tentang ibunya yang meninggal setelah segalanya runtuh, tentang dirinya yang memilih menghilang dari dunia lama, menyamar, bekerja sebagai supir, bukan untuk kabur, melainkan untuk belajar kembali arti hidup tanpa privilege. Aku lelah dinilai dari angka, kata Raka. Aku ingin tahu siapa aku tanpa semuanya. Nadira mendengarkan dengan dada bergetar. Setiap kata terasa seperti tamparan. Selama ini ia mengira Raka tak tertarik pada kekayaannya. Kini ia tahu alasannya. Karena Raka pernah berada di puncak yang sama. Lalu aku? Suara Nadira bergetar. Apa aku juga bagian dari penyamaranmu? Pertanyaan itu membuat Raka terdiam, matanya berkaca-kaca. Awalnya, iya, tapi perasaanku padamu bukan permainan. Pengakuan itu justru membuat Nadira semakin goyah. Ia merasa dibohongi, dimanfaatkan, dan pada saat yang sama, dimengerti. Segalanya berputar di kepalanya. Cinta yang tumbuh dari kesederhanaan, kini tercemar oleh kebenaran yang terlalu besar. Ia berdiri, mundur satu langkah. Aku jatuh cinta pada Raka yang polos, bukan pada pria kaya yang bersembunyi. Raka menunduk. Aku tahu, dan kalau itu membuatmu membenciku, aku terima. Malam itu, rahasia terbesar terbongkar. Masker runtuh. Dan cinta yang lahir dari kejujuran diuji oleh kebenaran. Nadira sadar, ini bukan akhir,
Ini baru permulaan dari keputusan paling sulit dalam hidupnya. Keesokan paginya, dunia Nadira tidak lagi sama. Berita menyebar cepat, terlalu cepat. Entah dari mana bocornya, foto Raka dengan jajaran direksi perusahaan investasinya tersebar luas. Pria yang kemarin disebut supir oportunis, kini diperbincangkan sebagai pemilik saham mayoritas yang selama ini bergerak di balik layar. Media berbalik arah. Judul-judul yang dulu mencibir, kini memuji. Netizen yang kemarin menghujat, kini berlomba mengagungkan. Namun bagi Nadira, perubahan itu terasa pahit. Di kantor, suasana berubah drastis. Orang-orang yang dulu berani berbisik, kini menunduk lebih dalam. Senyum menjadi lebih lebar, lebih palsu. Nadira melihat semuanya dengan mata dingin. Ia tahu penghormatan itu bukan karena kebenaran, melainkan karena kekuasaan. Raka kini diperlakukan berbeda. Setelan jas menggantikan kemeja polos. Panggilan hormat menggantikan sapaan sederhana. Namun setiap kali mata mereka bertemu, ada jarak yang belum terjembatani. Nadira bergulat dengan perasaannya sendiri. Ia marah, bukan karena Raka kaya, tapi karena ia tak diberi pilihan untuk mengenalnya secara utuh sejak awal. Di saat yang sama, ia juga malu pada dirinya sendiri. Bukankah ia jatuh cinta pada ketulusan, bukan status? Malam hari, Nadira menatap layar ponsel. Pesan dari Raka tak terbalas. Ia membaca ulang berita-berita itu dan menyadari ironi terbesar. Dunia menerima cinta mereka hanya setelah tahu Raka berkuasa. Itu menyakitkan. Di balkon rumahnya, Nadira berdiri sendirian, mengingat janji pada dirinya sendiri untuk tak lagi mencintai. Kini saat ia berani melanggar janji itu, dunia justru mengujinya dengan cara paling kejam. Ia menyadari satu hal pahit. Bukan cinta mereka yang bermasalah, melainkan cara dunia menilai manusia. Dan di tengah dunia yang berbalik arah itu, Nadira harus memutuskan, apakah ia mampu menerima Raka dengan seluruh kebenarannya, atau justru memilih pergi demi mempertahankan cinta yang ia kenal sebelumnya. Beberapa hari setelah dunia berbalik arah, Nadira akhirnya meminta Raka menemuinya. Bukan di kantor, bukan di restoran, melainkan di tempat paling sunyi yang ia miliki, rumahnya sendiri. Tempat di mana ia tak bisa lagi bersembunyi di balik jabatan atau sorotan publik. Raka datang dengan wajah yang tak lagi menyimpan topeng. Ia tak memakai setelan jas, memilih pakaian sederhana seperti dulu, seolah ingin mengingatkan Nadira pada Raka yang pertama kali ia kenal. Mereka duduk saling berhadapan, tanpa jarak fisik, namun masih terpisah oleh perasaan yang belum pulih. "Aku butuh jawaban jujur," kata Nadira akhirnya. Suaranya tenang, tapi matanya tajam. "Kalau kamu bukan siapa-siapa, kalau kamu tetap supir itu, apakah kamu masih akan mendekatiku?" Raka menatapnya tanpa ragu. "Aku jatuh cinta padamu sebelum kamu tahu siapa aku, dan perasaanku tak berubah." Jawaban itu sederhana, namun Nadira belum puas. "Dan kalau dunia tetap menghujatmu, kalau aku kehilangan reputasi, kamu siap?" Raka menghela napas. "Aku sudah kehilangan segalanya sebelumnya. Kehilangan lagi tak membuatku takut. Kehilangan kamu, iya." Kata-kata itu menusuk pertahanan terakhir Nadira. Namun justru karena itu, ia harus mendorong lebih jauh. Ia perlu tahu apakah cinta ini cukup kuat berdiri tanpa sandaran apapun. "Aku tidak butuh pria hebat," ucap Nadira lirih. "Aku butuh pria jujur, dan kamu memulai semua ini dengan kebohongan." Raka berdiri. "Aku menyembunyikan identitas, bukan perasaan. Tapi kalau itu tak bisa kamu terima, aku akan pergi, bukan sebagai supir, bukan sebagai pengusaha, sebagai pria yang mencintaimu." Sunyi menyelimuti ruangan. Nadira menahan air mata. Ujian ini bukan untuk Raka, melainkan untuk dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar siap mencintai tanpa kontrol? Untuk pertama kalinya, Nadira menyadari
bahwa cinta sejati menuntut keberanian yang jauh lebih besar daripada mengambil risiko bisnis. Dan di hadapan pria yang siap pergi demi kejujuran itu, Nadira harus memilih, mempertahankan rasa aman atau melompat ke dalam cinta tanpa jaminan. Waktu terasa berjalan lambat di ruangan itu. Nadira masih berdiri membelakangi jendela besar rumahnya, sementara Raka menunggu dengan dada penuh harap yang ia sembunyikan di balik ketenangan. Tak ada desakan, tak ada paksaan. Untuk pertama kalinya, Raka membiarkan Nadira memilih sepenuhnya. Nadira mengingat kembali awal pertemuan mereka, saat Raka hanya supir polos yang membuka pintu mobil tanpa berharap apapun. Saat perhatian kecilnya menghangatkan hari-hari Nadira yang dingin. Saat ia jatuh cinta pada kehadiran, bukan status. Ia menoleh perlahan. "Aku mencintaimu saat kamu tak punya apa-apa di mataku," ucap Nadira dengan suara bergetar. Dan justru itu yang membuat perasaanku nyata. Raka menatapnya, nyaris tak percaya. "Aku marah," lanjut Nadira jujur. "Aku kecewa, tapi aku sadar yang paling kutakuti bukan kebohonganmu, melainkan kemungkinan kehilanganmu." Air mata jatuh. Nadira tak lagi menahannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membiarkan seseorang melihat kelemahannya tanpa rasa malu. "Aku tak ingin dicintai karena hartaku, dan aku tak ingin mencintai karena statusmu. Kalau kita bersama, itu karena kita memilih satu sama lain, tanpa syarat." Raka melangkah mendekat, berhenti tepat di hadapannya. "Aku tak bisa menjanjikan dunia yang sempurna," ucapnya lirih. "Tapi aku bisa menjanjikan kejujuran, setiap hari." Nadira mengangguk. Ia tahu, itulah satu-satunya janji yang benar-benar berarti. Mereka berpelukan, pelan, hangat, tanpa sorak kemenangan. Bukan karena masalah selesai, melainkan karena mereka memilih untuk menghadapinya bersama. Di pelukan itu, Nadira merasakan sesuatu yang lama hilang, rasa pulang. Cinta ini tak lagi tentang siapa yang lebih tinggi, lebih kaya, atau lebih kuat. Cinta ini tentang keberanian melepaskan kontrol, tentang menerima manusia seutuhnya, luka, masa lalu, dan ketidaksempurnaan. Dan di sanalah Nadira memahami satu kebenaran sederhana. Cinta sejati bukan soal siapa kamu di mata dunia, melainkan siapa kamu saat dunia tak melihat. Pernikahan Nadira dan Raka tidak pernah menjadi tajuk utama besar. Tak ada pesta megah, tak ada gedung mewah yang disewa, tak ada sorotan kamera yang berebut sudut terbaik. Mereka memilih sebuah akad sederhana, dihadiri orang-orang terdekat yang benar-benar mengenal perjalanan mereka. Nadira mengenakan gaun putih tanpa perhiasan berlebihan. Raka berdiri di sampingnya dengan senyum yang sama seperti saat pertama kali membukakan pintu mobil. Tenang, tulus, dan penuh hormat. Di mata mereka, dunia seakan berhenti sejenak. Bagi banyak orang, keputusan Nadira terasa tak masuk akal. Janda kaya, pengusaha besar, trader saham ternama, menikah sederhana tanpa pamer kekuasaan. Namun justru disitulah maknanya. Untuk pertama kalinya, Nadira memilih hidup bukan citra. Setelah pernikahan, hidup mereka berjalan perlahan. Nadira tetap memimpin perusahaan, namun kini tak lagi pulang ke rumah kosong. Raka kembali ke dunia bisnisnya, tapi dengan cara berbeda, lebih manusiawi, lebih membumi. Mereka berdiri sejajar, bukan saling menguasai. Kadang, Nadira masih mengingat masa lalu, tentang luka, tentang ketakutan. Tapi kini, ia tak lagi sendirian menghadapi bayangannya. Cinta tak menghapus luka, ia hanya mengajarkan cara hidup berdampingan dengannya. Suatu sore, Nadira duduk di kursi belakang mobil, tersenyum kecil saat Raka menyetir. Ia tertawa pelan, menyadari betapa ironi hidup telah membawanya ke titik ini. Dari puncak kesepian menuju ketenangan sederhana. Ia belajar satu hal penting. Cinta sejati bukan datang untuk menyelamatkan, melainkan untuk menemani. Dan Raka, pria yang dulu dianggap tak pantas, membuktikan bahwa nilai manusia tak pernah ditentukan oleh jabatan, harta, atau sorotan dunia. Cerita mereka tak sempurna, namun justru disitulah keindahannya. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya,
melainkan tentang menemukan seseorang yang membuat segalanya terasa cukup. Kisah ini bukan hanya tentang janda kaya dan supir sederhana. Ini tentang bagaimana dunia sering menilai manusia dari kulit luarnya, sementara hati menyimpan kebenaran yang tak terlihat. Tentang luka yang membuat kita takut mencintai, dan keberanian untuk kembali membuka hati meski pernah hancur. Dari Nadiva dan Raka, kita belajar bahwa cinta sejati tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari kejujuran dan penerimaan. Bahwa kebahagiaan bukan soal siapa yang paling tinggi, melainkan siapa yang mau berjalan sejajar. Jika kisah ini menyentuh hatimu, semoga ia menjadi pengingat bahwa setiap orang layak dicintai tanpa syarat. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan, agar lebih banyak kisah bermakna bisa terus hadir. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Pelajaran apa yang paling kamu rasakan dari cerita ini? Sampai jumpa di kisah berikutnya.